bodoh paling gampang untuk dibantai. Karena mereka punya delusi bahwa mereka pintar, padahal mereka sebenarnya bodoh. Ya, jadi buat lu pada Gen Z, inilah kesempatan luar biasa. Karena yang di atas kita itu lebih bekerja keras. Yang ini yang paling gembel. Ini gampang dibantai dan kalian gampang jadi kaya. Generasi Z, Gen Z, ya kan? Ini orang-orang yang biasanya kalau misalnya tipikal kalau di kantor itu merasa, waduh ilmunya banyak banget. Karena dia punya delusi bahwa informasinya dia pintar, otaknya pintar. Karena dia lahir di era teknologi. Lagi rame nih pembicaraan tentang anak Gen Z atau generasi Z. Yang mencetak generasi Z sebenarnya atau generasi Alpha, manusia anak zaman. Setiap generasi selalu membicarakan antara generasi lama dengan generasi baru. Bahasa Sunda yang mengatakan, anak zaman ayeuna mah. Gitu. Begitu juga dengan orang-orang generasi yang sekarang ini. Kalau dulu zaman saya, nah sekarang di media Kompas sedang menyoroti hal itu, ramai sekali ya di media sosial, sampai di seminar-seminar juga. Seperti kita contoh seminar yang berikut ini dengan beberapa komentarnya. Selamat menyaksikan. Lalu bahkan anak saya itu jatuh dari kursi, ditelepon sama gurunya, saya sama ibunya dua-duanya langsung cuti kerja, langsung bablas. Wah, kita tergopoh-gopoh, gimana? Jatuh dari kursi. Jadi dari kursi orang tuanya itu heboh. Dulu ketika kita zaman SD, kita jatuh dari kursi itu biasa, bahkan disengaja oleh teman kita, ya kan? Ayo duduk dulu ya jatuh. Semua orang ketawa, nggak ada orang panik, itu nggak ada. Dan itu kita semua yang membentuk kemanjaan, mereka tidak tangguh, ketergantungan terhadap kita, itu kita semua yang membuat. Oleh karena itu, maka kalau kita komplain soal generasi Z, kita harus tahu dari mana sumbernya, dari kita sendiri. Maju lo semua yang bilang Gen Z mental tempo. Asal lo tahu ya, gangguan mental tuh gak pandang generasi. Orang 30-an juga bisa kena anxiety. Kalau lo milenial kayak gue, ya suka ngerasain stres menumpuk, susah tidur, tandanya lo harus perbaikin pola pikir sama pola hidup. Jadi milenial tuh susah bro, kita stresin banyak hal. Inilah yang dimaksud dengan konflik antar generasi. Yang diperlukan saat ini adalah jembatan penghubung. Karena setiap generasi itu punya nilai lebih yang diperlukan zaman pada saat dia hadir di bumi. Ada satu orang milenial bikin VT mengkritik Gen Z, terus kayak ke take down karena di report sama warga-warga Gen Z TikTok. Dan dia bikin VT terbaru bilang kalau misalkan Gen Z itu serem banget, jangan lamar di kantor gue. Nah, kata para si Gen Z ini itu perusahaan pialang dan sepertinya dia HRD-nya. Nah, Gen Z itu apa? Nih, berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020, Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir tahun 97 sampai 2012. Karena hal ini jadi banyak Gen Z yang speak up dan mereka juga cerita kalau mereka juga bekerja keras orang-orang di atas generasi mereka. Tapi ya caranya berbeda-beda. Kalau opini gue pribadi, ini bukan masalah generasi, tapi masalah kepribadian orang masing-masing. Gue lihat kok orang-orang di sekitaran gue yang Gen Z, mereka kerja korporat, itu bener-bener ambis banget. Dan bahkan kayak baru kerja 1-2 tahunan, posisinya udah lebih tinggi daripada orang yang udah stuck lama gitu. Dan dia generasi atas loh yang stuck ini, tapi gak naik-naik karirnya. Bahkan yang lebih dipercaya sama bos, itu ya teman gue yang Gen Z ini. Contoh lainnya nggak jauh-jauh adik gue sendiri. Dia kelahiran 2001, 2 tahun di bawah gue, skip SMA, kita kuliah dan lulus bareng, nilai dia lebih bagus daripada gue. Waktu itu kita kuliah di Malaysia dan throwback pas COVID, harus magang. Lo tau kan sesusah apa cari magang, apalagi di company yang bagus. Nah, adik gue apply di startup terbesar di Indonesia, dari ratusan orang, kepilih 3 orang doang dan salah satunya adik gue. Setelah magang itu, atasan dan timnya suka banget sama dia, jadi ditawarin untuk kerja di tempat itu setelah lulus kuliah. Jadi udah ada jaminan kerja, lo bayangin dari zaman dia magang. Dan dia masuk ke situ. Terus itu kerjanya gila banget guys. Gila banget. Ya, kerjanya capek 15 jam sehari, tapi dia bertahan sampai akhirnya dia ngerasa oke, ini udah cukup pengalaman dan gue ingin mencari pengalaman baru. Lo bayangin sampai ditahan ya sama tim dia untuk jangan pergi. Dan itu zaman-zaman lagi PHK besar-besaran di Indonesia. Dan sepertinya dia tidak ingin di PHK gitu loh. Jadi kayak malah yang mau di PHK itu adalah yang orang udah lama kerja di situ dan generasi di atas adik gue. Udah dikasih tawaran dan posisi lebih tinggi, adik gue nggak mau, padahal dia baru kerja 1 tahun di situ, ya. Dan bahkan udah banyak orang yang udah kerja lebih lama di situ dibandingkan adik gue. Nah, terus dia tetap keluar dan akhirnya masuk ke perusahaan yang besar dan udah lama banget ini di Indonesia. Tapi cara kerjanya masih kolot, isinya tuh orang-orang yang 10 tahun, 20 tahun di atas adik gue. Jadi adik gue termuda di perusahaan itu. Cara kerja dia lebih cepat daripada generasi atas, dia disukain juga sama
sama atasan dan timnya lagi-lagi udah tuh berlalu kan. Nah makin kesini dia ngerasa ini slow pace banget gitu, gue nggak bisa di company yang kayak gini, kayak dia butuh sesuatu yang lebih efisien dan lebih cepet gitu. Ya udah akhirnya dia meninggalkan lagi perusahaan itu, tapi lagi-lagi diimingin posisi lebih tinggi sama gaji lebih tinggi. Lo tau kan kalau lulusan luar fresh graduate itu gajinya 2 digit ya. Adek gue ditawarin seperti itu, dan lo bayangin gimana orang yang sepir dia dan bahkan posisinya di bawah dia. Itu again, kalau kita mau ngomongin generasi, itu generasi Di sesama pengusaha, rata-rata mereka trauma menerima Gen Z, to be honest. Jadi mereka itu merasa bahwa Gen Z ini terlalu lebay dan memang tidak realistis. Bekerjanya tidak realistis, perilakunya tidak realistis, ekspektasinya tidak realistis. Sepinter-pinter apapun, kalau attitude-nya negatif, nggak ada yang mau terima. Jadi sayang banget ya, sayang banget. Dan bisa jadi Indonesia itu tidak kurang lapangan pekerjaan. Yang ada adalah kekurangan orang yang siap bekerja. Jadi Gen Z yang merasa diri sudah sangat-sangat beruntung, baiknya mengedukasi teman-teman lainnya. Saya punya karyawan Gen Z. Lalu saya tanya, bener nggak sih Gen Z begitu? Jawabannya, bener. Lebay, tukang ngeluh, hidupnya merasa paling bener sendiri. Semua orang salah, orang tuanya salah, semuanya salah, yang bener cuma dia. Ya itulah yang akan membuat banyak perusahaan lebih baik punya karyawan yang usianya lebih tua sedikit tapi matang dan siap maju daripada dapat anak muda tapi bobrok. Lagi rame nih pembicaraan tentang anak Gen Z atau generasi Z. Sebenarnya manusia anak zaman. Setiap generasi selalu membicarakan antara generasi lama dengan generasi baru. Bahasa Sunda yang mengatakan, ih anak zaman ayeuna mah. Z yang tidak seperti itu. Walaupun actually ya Gen Z itu lebay ya, drama. Dramanya diceritakan di sosial media. Actually, yes, betul. But Gen Z juga jago marketing loh. Gen Z juga jago storytelling loh. Gen Z juga jago teknologi loh. Gen Z juga punya ambisi loh. Kok nggak dilihat positifnya? Kok nggak dioptimalkan positifnya? Kok nggak dikembangkan? Kok nggak dirangsang? Kok nggak dicari? Itu juga dengan orang-orang generasi yang sekarang ini. Kalau dulu zaman saya, nah sekarang di media Kompas sedang menyoroti hal itu, ramai sekali ya di media sosial, sampai di seminar-seminar. Dramanya diceritakan di sosial media. Actually, yes, betul. But Gen Z juga jago marketing loh. Gen Z juga jago storytelling loh. Gen Z juga jago teknologi loh. Gen Z juga punya ambisi loh. Kok nggak dilihat positifnya? Kok nggak dioptimalkan positifnya? Kok nggak dikembangkan? Kok nggak dirangsang? Kok nggak dicari talenta-talenta itu untuk bisa dijadikan sebagai aset perusahaan? Semakin sering kita melabel para Gen Z, semakin kasihan mereka. Dan yang kasihan adalah Gen Z yang tidak seperti itu. Walaupun actually ya Gen Z itu lebay ya, drama. Dramanya diceritakan di sosial media. Actually, yes, betul. But Gen Z juga jago marketing loh. Gen Z juga jago storytelling loh. Gen Z juga jago teknologi loh. Gen Z juga punya ambisi loh. Kok nggak dilihat positifnya? Kok nggak dioptimalkan positifnya? Kok nggak dikembangkan? Kok nggak dirangsang? Kok nggak dicari talenta-talenta itu untuk... Wanita YouTuber Malaysia menyangkut karya YouTuber profesional dunia di Gunung Bromo. Tahap pertama kita tonton dulu dokumentasi admin yang syarat informasi. Seperti bicara suhu udara, pedagang kaki lima, hingga wawancara perjalanan menuju lokasi ini. Sementara YouTuber dari Eropa hanya menggambarkan keluarganya yang begitu ceria bermain di lokasi lembah Gunung Bromo ini. Seperti kata wanita Melayu berikut ini. To stop it and put a gate there. That's a solid emergency plan. Did you get that, Birdie? No. Time to descend into the sea of sands. It's usually a bad sign when everyone else is going that way and we're going this way. Wow. Video di atas karya anak generasi milenial berbicara wisata keluarga di Bromo.
Orang Eropa itu begitu detail menggarap filmnya dari mulai penataan musik hingga teknik pengambilan gambar yang hampir sempurna. Dengan demikian, YouTuber Malaysia begitu terpesona dengan vlog yang viral itu. Sedan video di bawah karya kaum Gen Z. Karya mereka ini, keduanya punya nilai lebih masing-masing sesuai zamannya. Bagi para generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah, polemik generasi Z dan generasi milenial ini hanya untuk wawasan saja. Realitanya mental generasi itu sangat individualistis sekali, bukan? Walau secara hasil riset menunjukkan kecenderungan pada umumnya memiliki sisi positif yang bisa dikembangkan. Positifnya, kok nggak dioptimalkan positifnya? Kok nggak dikembangkan? Kok nggak dirangsang? Kok nggak dicari talenta itu untuk bisa dijadikan sebagai Mas, aset? kamu juga harus tahu, ternyata separuh lebih penduduk Indonesia yang nganggur itu Gen Z. Ini selaras sama data BPS yang bilang 10 juta penduduk usia muda itu nganggur atau tanpa kegiatan. Tapi Gen Z banyak nganggur bukan karena nggak mau kerja. Yes, sebagian dari mereka ada yang terlalu milih-milih nih mau kerja. Tapi ternyata masalahnya, dan kamu harus tahu ini, ada kendala sosial ekonomi yang ngebuat mereka nggak bisa kerja. Nih buktinya, ada penurunan jumlah pekerjaan formal dalam 15 tahun terakhir. Makanya masuk kerja pun jadi lebih ketat. Pas aku lulus kuliah, 21,9% lulusan baru itu bisa langsung diterima kerja di sektor formal. Sementara sekarang, dari 7 jutaan lulusan baru cuma 900 ribuan orang atau 13,6% yang diterima kerja. Akhirnya, Gen Z yang sulit dapat kerja ini harus kerja informal. Padahal kerja informal itu nggak bisa kasih kepastian, perlindungan kerjanya kurang, bahkan gaji rata-ratanya cuma 1,9 juta per bulan. Dibanding pekerja formal yang rata-rata 3,1 juta per bulan. Gitu guys, kalau menurut kamu gimana? Itulah pentingnya siswa di sekolah itu perlu diajak membuka wawasan, keluar kelas, mereka diajak belajar di luar sekolah. Pihak sekolah banyak yang berhenti dulu. Maklum kritik itu sering menyeretnya pengelola hingga ke ranah hukum. Padahal wisata kampus dan wisata LAN itu rata-rata bersifat sukarela bagi yang berminat saja. Banyak manfaat yang diperoleh siswa dari wisata pendidikan ini. Dari mulai persiapan studi di kampus yang dikunjungi, menghilangkan kejenuhan, membuka wawasan baru, hingga latihan membuat konten YouTube. Gen Z katanya males lah, bisa diatur segala macam. Pas aku kerja korporat tahun 2010, ada stigma negatif terhadap milenial, di mana dibilangin milenial itu mau apa-apa serba cepet. Mereka itu kalau kerja harus berdasarkan passion. Bahkan sampai ada satu klip terhadap milenial itu males, yaitu si Simon Sinek yang bukunya Start With Why, dia tuh kasih tahu bahwa milenial itu emang kerja tuh harus berdasarkan passion. Kalau misalnya passion nggak mau kerja gitu. Sangat umum banget orang-orang yang masuk ke dunia kerja di umur 20-an ini dilabelkan menjadi sesuatu yang seakan-akan susah banget diaturnya. Terus habis itu manajernya micromanage. Lu jam segini apa nih? Udah beres belum gitu? Pasti Gen Z berasa, apa sih gitu kan? Dan mereka nggak sadar gitu, semua yang mereka inginkan itu ada di pekerjaan yang mereka hindari. Yes. Orang-orang yang ngatain Gen Z malas segala macam, menurut aku harus bisa refleksi juga ke diri sendiri gitu. Studi tour siswa, sebaiknya siswa melaksanakan dokumentasi lewat karya nyata seperti ini. Membuat kemasan dokumentasi untuk dinikmati diri sendiri dan anugerah bagi banyak orang. Nganggur ya gue, daripada harus bekerja di bawah tekanan, daripada mereka bekerja gak happy. Aku sebagai milenial ya, fenomena-fenomena terhadap Gen Z katanya males lah, bisa diatur segala macam. Pas aku kerja korporat tahun 2010, ada stigma negatif terhadap milenial, di mana dibilangin milenial itu mau apa-apa serba cepet. Mereka itu kalau kerja harus berdasarkan passion. Bahkan sampai ada satu klip terhadap milenial itu males, yaitu si Simon Sinek yang bukunya Start With Why, dia tuh kasih tahu bahwa milenial itu emang kerja tuh harus berdasarkan passion. Kalau misalnya passion nggak mau kerja. Poin yang mau gue tanggapi nih, jadi poin yang pertama itu adalah ketika dia bilang tentang anak Gen Z yang nanyain mes, mau cari kerja atau cari tempat tinggal. Nah menurut gue pertanyaan tentang mes ini adalah pertanyaan yang tepat kok ditanyakan ketika kita melamar kerjaan di tempat yang jauh atau di luar kota. Aku sebagai orang yang selalu apply kerja di kota lain dari kota tempat tinggalku, aku tuh pasti selalu cari tempat tinggal, yaitu kos-kosan kan. Jadi emang bener, cari kerja plus cari tempat tinggal, dan beberapa perusahaan memang menyediakan mes. Jadi kalau memang dia bertanya seperti itu untuk pertimbangan, so what's wrong gitu kan. Terus poin yang kedua adalah ketika dia bilang kerja mah apa aja yang penting duit. Nah menurut gue nggak semua orang itu prinsipnya sama, yaitu yang penting duit, ya nggak sih? Mungkin ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan selain duit. Dan kalau emang masalahnya adalah yang penting dapat duit,
Emangnya jualan nasi goreng nggak dapat duit? Emangnya jadi konten kreator nggak dapat duit? Emangnya cuma dengan jadi perusahaan itu aja? Dan inilah rumahnya guys, lihat. Oh my gosh, ada kelapa cuy. Kita bakal naik nih kayaknya. Kenapa seakan-akan pelamar itu tidak berhak memilih? Ya, padahal perusahaan aja kan memilih kandidat. Masa kandidatnya nggak boleh memilih perusahaan yang dia mau? Kalau Gen Z itu dianggap cenderung milih-milih, ya artinya memang banyak pilihan dong. Kalau Anda menganggap bahwa orang itu tidak berhak memilih hanya karena dia bukan lulusan dari universitas favorit, belum punya pengalaman, itu artinya Anda sudah merendahkan orang lain. Menurut aku sih hati-hati ya kalau udah merendahkan orang, karena Tuhanlah yang memberikan kita rezeki dan juga Tuhan yang berhak mengambil kembali. Terus poin yang ketiga, Gen Z itu dianggap nggak mau capek tapi pengen duit. Dan katanya jadi ani-ani aja. Ini sih fix nggak bermutu ya. Gue setuju bahwa semua pekerjaan itu pasti capek. Tapi kita berhak memilih capek seperti apa yang kita anggap worth it. Makanya nggak salah ketika interview itu banyak nanya, justru bagus. Jadi daripada nanti dia sudah kerja terus merasa nggak cocok, terus resign cepet, kan malah bikin rugi perusahaan juga nggak sih? Sebagai penutup, gue cuma mau bilang, ya biarin aja, entah itu Gen Z atau orang lain, merasa dia tuh punya harga diri yang tinggi gitu ya. Biarin aja, jangan dijudge, jangan direndahkan. Nanti dia juga bakal paham sendiri tentang kualitas dia. Kalau emang kualitas dia bagus, ya dia bakal dapat pekerjaan impian dia yang sesuai dengan yang dia inginkan. Itu aja dari aku. Jadi pesannya sih kita semoga bisa saling menghargai aja ya, bahwa setiap orang atau setiap generasi itu pasti memiliki perbedaan pendapat dan Pentingnya perbedaan cara sebuah berpikir. cerita utuh dalam kemasan yang unik. Itulah Rizky sebagai YouTuber milenial ternama Indonesia. YouTuber sukses itu pergaulannya harus dengan YouTuber ternama juga. Seperti Profesor Orvala dari Rusia ini. Berteman dengan Hariskai bermula dari bertemu di Om TV. Di Rusia ini, YouTuber ternama di dunia medsos, tapi menayangkan video yang direkam oleh Hariskai di Om TV. Gambarnya sama, tapi sajiannya sangat berbeda sekali. Dosen bahasa dari Rusia bernama Prof. Orvala ini, kontennya dalam kemasan yang sangat serius. Beda dengan Hariskai. Padahal video dari Om TV ini direkam oleh Hariskai dengan seizin ibu dosen Orvala. Lewat permainan sulap, Orvala dibuat kebingungan, karena Hariskai mengaku sebagai anak kandung Orvala yang terbuang. Tentu saja Orvala merasa kaget. Wanita yang jadi dosen bahasa ini jago masak-masakan halal karena profesor ini beragama Islam. Maka ada konten khusus di channel Waglo membahas makanan di Rusia. Sudah bisa kenal. Iya. Aku juga emang lagi ngerekam sih sekarang. Oh, ini lagi direkam ya? Iya. Boleh nggak dimasukin ke YouTube? Boleh. Really? Makasih, boleh, dengan senang hati. Bersambung ke dinamika YouTuber kelas dunia dan Indonesia, ikutilah lanjutannya di channel ini. Setelah mereaksi peliputan karya YouTuber Eropa Ruhi Canet tentang daerah terdingin di Rusia dan daerah terpanas yang ada di Iran, intinya admin mengajak netizen berpikir tentang luasnya ide manusia dan maha agungnya sang pencipta. Semua itu bisa dikemas dalam sebuah karya seni film produk ini di aman YouTube. untuk saat ini, berarti produk-produk yang aman juga buat kita pakai. Sekarang pakai aplikasi Note. Jadi aku sekarang pakai aplikasi Note. Bukan halal dunia, begitu indah terasa. Ayam domba sapi benar, jika disembelih benar. Generasi Gen Z dan generasi milenial lebih mumpuni menghadapi informasi sesat di era digital, seperti melawan genosida di Palestina. Manusia yang lahir belakangan adalah anak zamannya, seperti informasi makanan halal lewat aplikasi di telepon genggam begitu sangat mempermudah. Tenangkan hati, jadi bahagia. Pilih yang benar, jangan ragu. Hidup damai selalu. Kini tidak cukup makanan yang berlabel halal, tapi makanan halal yang tidak berdarah genosida. Gunakan saja aplikasi di telepon genggam yang kita miliki.